Bahasan selanjutnya yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu media pengolah data dengan spreadsheet. Pengolahan data dengan spreadsheet ini merupakan pengolahan data yang dilakukan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Microsoft Excel ini dapat memudahkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data dan analisa statistika atau matematis serta pembentukan data dalam diagram grafis. File ekstensi dari Microsoft Excel yaitu XLS atau XLSX. Dan versi terbaru Microsoft Excel yaitu Microsoft Excel 2019 yang diluncurkan pada 24 September 2018. Selanjutnya tampilan dari Microsoft Excel. Ada quick access toolbar, ada title bar, ada close button, kemudian ada ribbon juga, kemudian ada file tab, kemudian ada name box, kemudian ada formula bar, ada active cell, columns, row, scroll bar, worksheet tab, views, dan zoom slider. Keterangan tampilan Microsoft Excel. File tab merupakan bagian yang berisi pilihan dasar seperti new, open, save as, print, close, dan lain sebagainya. Kemudian name box merupakan bagian yang menampilkan nama sel yang sedang aktif. Formula bar merupakan bagian untuk menuliskan rumus pada halaman Excel. Active cell merupakan penunjuk sel yang sedang aktif atau sedang digunakan. Column merupakan bagian kolom. Row merupakan bagian baris. Scroll bar merupakan bagian untuk menggulung halaman kerja secara vertikal ataupun horizontal. Worksheet tab itu merupakan bagian untuk mengatur lembar kerjanya. Dan zoom slider merupakan bagian untuk memperbesar atau memperkecil halaman kerja. Selanjutnya kepada shortcut keyboard Microsoft Excel general. Di sini sama seperti di Microsoft Word, jadi tidak akan saya jelaskan dan juga ditutorialkan, jadi kita langsung aja selanjutnya. Di sini masih di general. Untuk fungsi help itu dapat kita menggunakan shortcut dengan menekan keyboard F1. Kemudian untuk active tell me field itu Alt plus key. Spell check untuk mengecek ejaan dengan F7, calculate worksheet F9, create absolute reference F4. Kemudian di shortcut navigasi ini untuk bergerak di antara sel itu dapat gunakan arah pada keyboard itu atas bawah kiri kanan. Kemudian untuk bergerak satu sel ke kanan itu dapat dengan tab, satu sel ke kiri dengan shift plus tab, satu sel ke bawah itu dengan enter, dan satu sel ke atas itu shift enter. Selanjutnya untuk fungsi down one screen atau ke bawah satu layar itu menggunakan shortcut page down. Kemudian untuk ke sel pertama yang aktif pada suatu row atau baris itu menggunakan home. Kemudian enable end mode itu dengan shortcut N. Kemudian fungsi ke sel A1 itu dengan shortcut CTRL plus home, dan untuk ke sel terakhir itu dengan CTRL plus N. Kita langsung aja coba tutorial ini ke Word, ke Excel. Untuk geraknya antara sel kita bisa pakai ini keyboard kanan kiri atas bawah. Kemudian kalau kita enter dia akan ke bawah, shift enter ke atas, kemudian tab dia ke kanan, shift tab ke kiri. Kemudian untuk page down dia akan ke bawah satu layar, kita tekan page down dia akan ke bawah nih di 29. Kita page up lagi dia akan ke satu layar lagi. Kemudian untuk active row, ini active row kita sekarang ada di active row-nya di row kedua. Kalau kita mau ke row
di active row kita mau ke awalnya, itu kita tekan home, maka dia akan ke awal di row-nya di A. Dan tombol keyboard N itu untuk mengaktifkan N mode seperti ini. Dan kalau kita mau ke sel A1, kita bisa dengan shortcut Ctrl home, maka akan ke A1. Kemudian misal kita punya data dan ini sel terakhirnya ada di sel L18, kita dapat ke sel terakhir itu dengan melakukan shortcut Ctrl N, jadi kita langsung ke sel terakhir gitu. Untuk shortcut selanjutnya yaitu editing, ini sama seperti Microsoft Word, cut, copy, paste, undo, dan redo, dan shortcut juga sama. Jadi kita langsung aja lanjut ke selanjutnya, find Ctrl F sama, replace Ctrl H sama, dan di sini ada tambahan yaitu ada edit active cell. Jadi kita bisa ngedit isi dari sel aktif dengan shortcut F2. Kemudian untuk menghapus isi dari sel itu kita menggunakan shortcut delete pada keyboard. Selanjutnya untuk formatting juga sama ya, bold untuk bold Ctrl plus B, italic Ctrl plus I, underline Ctrl plus U. Kemudian open format cell dialog box Ctrl plus Shift plus F, select all Ctrl plus A. Kemudian di select entire row, ini untuk memilih baris yang diinginkan dengan shortcutnya Shift plus spasi. Untuk memilih kolom yang diinginkan itu dengan shortcut Ctrl plus spasi. Dan untuk menyembunyikan baris yang dipilih itu dengan Ctrl plus 9, dan menyembunyikan kolom yang dipilih itu dengan Ctrl plus 0. Fungsi-fungsi di Microsoft Excel. Di Microsoft Excel ada fungsi manipulasi teks, fungsi manipulasi tanggal dan waktu, fungsi statistika, fungsi logika, fungsi matematika dan trigonometri, fungsi uji kondisi, dan lain sebagainya. Fungsi manipulasi teks, di sini ada lower, upper, trim, concat. Kemudian selanjutnya ada left, mid, right, length, find, yang fungsinya sudah dijelaskan pada menu ini. Jadi saya langsung aja ke tutorialnya, ke Excel. Sini saya udah buat sebenarnya. Nah, di sini jika kita pakai fungsi lower, terus kita ketik kata seperti ini, Andika, tapi A-nya besar, terus kita enter, dia akan buat katanya itu menjadi huruf kecil semua. Dan kalau fungsi upper, dia akan membuat katanya itu menjadi huruf besar semua seperti ini. Nah, untuk fungsi trim, di sini saya ketik dengan spasi, 2 spasi. Kalau kita, nah, dia hasilnya akan tetap 1 spasi. Jadi fungsi trim ini untuk menghilangkan spasi ganda. Kemudian ada fungsi concat yang di sini menggabungkan antara kata satu dan kata kedua dan lainnya. Di sini di fungsi concat kalian bisa menambahkan kata sampai tak terhingga ya. Itu fungsinya untuk menggabungkan kata dan fungsi-fungsi lainnya. Untuk fungsi left sendiri itu gunanya untuk mengambil sejumlah karakter dari kiri string yang ada. Misalnya seperti ini, left Institut Teknologi Sumatera 8, maka dia akan ngambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter dari kiri, dan itu adalah institut. Mid, dia mengambil sejumlah karakter dari posisi karakter tertentu. Misal kita punya kata Institut Teknologi Sumatera, kemudian kita mulai dari
karakter ke 10, berarti dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dari T ini kita ambil 9 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka yang diambil adalah kata teknologi. Fungsi write dia mengambil sejumlah karakter dari kanan string yang ada. Sini ya 8 dari kanan, berarti dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8, maka diambil kata Sumatera. Kemudian ada fungsi len, itu untuk menghitung jumlah karakter dari string yang ada. Jadi jika kita memiliki sebuah string seperti ini, string atau kata, dia akan menghitung berapa jumlah karakter dari string ini. Sini kita dapat stringnya 27. Kemudian ada find. Find ini memberikan posisi awal dari karakter atau string yang dicari dari string yang ada. Maksudnya seperti ini, kita mencari kata Sumatera pada teks atau kalimat Institut Teknologi Sumatera. Dia boleh di posisi karakter awalnya berapa. Di sini kita dapat 20 karena Sumatera di sini posisi awalnya di 20, karakter ke 20. Nah, case sensitive ini artinya apa? Case sensitive ini artinya dia huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Jadi jika kita di sini mencari kata Sumatera dengan S yang kecil, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa karena di kalimat ini enggak ada Sumatera dengan S yang kecil, seperti itu. Fungsi manipulasi tanggal dan waktu. Jadi ada fungsi date, itu memberikan data tanggal di mana user memberikan data tahun, bulan, dan tanggal. Jadi kalau kita memasukkan fungsi seperti ini, date 2021 bulan 1 tanggal 17, jadi akan memberikan data tanggal seperti ini. Kemudian time memberikan data jam, di mana memberikan data jam, menit, dan detik. Contoh tulisan seperti ini. Now memberikan data tanggal dan waktu sekarang. Today memberikan data tanggal sekarang. Kita bisa coba sendiri di Excel dan bagaimana ini. Kan coba aja seperti ini, formatnya sama kayak seperti di modul. Next kita lanjut ke fungsi statistika. Jadi fungsi statistika ini yang sering digunakan pada Excel. Pertama ada fungsi max, itu memberikan nilai tertinggi dari list data yang diberikan. Jadi kalau ada sejumlah data, dia akan mencari nilai tertingginya. Min kebalikan dari max, dia mencari nilai terendah dari list data yang diberikan. Kemudian average itu mencari nilai rata-rata. Kemudian ada count, menghitung banyaknya jumlah data ya. Kemudian count if itu memberikan banyaknya data sesuai dengan kriteria. Dan sum itu untuk memberikan jumlah, sum itu untuk menghitung total dari data itu. Kita langsung saja coba di Excel. Misalnya kita punya list data. Di sini saya pakai fungsi namanya run between. Ini kita mau buat angka random dari 1 sampai 100. Oke, kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini jadi kita udah punya sekumpulan data dan kita mau nyari data maksimal dari sekuan ini. Jadi kalian cari max, terus kalian klik di sini di data ini, terus kalian drag aja sampai bawah. Di data B1 sampai B10 itu maksnya berapa, dia akan keluar 94. Ya karena ini data yang random, jadi dia akan berubah terus setiap kita manipulasi ya. Jadi coba kita ketik aja manual, kita samain dia data selalu berubah setiap ada perubahan. Jadi biar tidak ada banyak perubahan, ketik
Oke, ini kita hapus saja. Tadi fungsi max ya, max dari komponen data ini hasilnya 92 karena dia nilai terbesarnya di sini ada 92. Terus kalau kita ingin mencari nilai terkecil lah, kita pakai fungsi min. Dari data ini kita cari fungsi terkecilnya berapa, nilai terkecilnya yaitu 14. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya dengan menggunakan average dari data ini. Oke, average seperti ini. Kalau kita dapat rata-ratanya yaitu 62,6. Kemudian kita count atau kita hitung jumlah datanya. Dari data ini ada berapa data? Ada 10 ya, karena ini ada 10 data. Kemudian kita pakai fungsi count if. Kita masukkan range-nya dari data ini. Kemudian kita misal masuk, kita cari 92. Kita enter, dia ada 2 karena nilai 92 ada 2 di sini. Itu. Kemudian terakhir ada fungsi sum untuk mencari total jumlah data ini berapa. Kita pakai fungsi sum. Nah, jumlah total data dari sekumpulan data ini, data ini adalah 626. Seperti itu untuk penggunaan fungsi statistika. Fungsi logika, di sini ada fungsi n untuk menguji kondisi dan akan memberikan nilai true jika semua kondisinya itu benar. Kemudian ada fungsi or, itu menguji kondisi jika salah satu nilainya itu jika salah satu sudah benar maka dia akan bernilai benar. Kemudian ada not, itu memberikan nilai logika yang berlawanan pada kondisi logika yang diberikan. Jadi misalnya dia akan berlawanan dengan kondisinya, jika dia salah maka dia akan benar, kebalikannya seperti itu. Kita coba di Excel aja langsung ya. Kita coba fungsi n yang pertama, fungsi logika n. Misalnya yang pertama itu kondisinya 1 lebih besar dari 0, dan logika keduanya itu 1 itu kurang dari 10. Apakah kita lihat ya, 1 lebih dari 0 benar, 1 kurang dari 10 juga benar, berarti harusnya ini bernilainya true karena dia dua-duanya benar, kan nilainya true. Seperti itu untuk mengeceknya. Kalau coba kita fungsi or, cek pertama, coba kita cek yang pertama itu, cek aja 2 lebih besar 0 misalnya, tadi ada 0. Kemudian satunya itu 11 kurang dari 10. 2 lebih besar dari 0 benar, 11 kurang dari 10 kan salah. Tapi karena dia fungsinya or, karena dia fungsi or, salah satu benar aja dia udah benar-benar karena fungsinya or, jadi ini nilainya benar juga, true juga. Dan fungsi not itu kebalikan. Misalnya kita tadi cek 3 lebih besar 0, 3 lebih besar 0 harusnya benar kan ya, tapi kalau ada dia di fungsi not maka dia akan menjadi false atau salah, seperti itu. Selanjutnya fungsi matematika dan trigonometri, ada abs atau nilai absolut ya dari angka. Kemudian ada nilai fungsi sigin untuk memberikan konversi nilai menjadi +1, -1 atau 0. Kemudian ada SQRT, itu memberikan hasil akar dari suatu nilai
mod untuk memberikan sisa bagi seperti itu. Langsung saja kita ke Excel aja dan lebih paham. Yang pertama abs ya, fungsi abs atau absolute, jadi memberikan nilai absolutnya. Jadi misalnya kita ada nilai -1 gitu, absolutnya pasti dia akan menjadi 1 gitu. Jadi nilai absolutnya akan ke nilai positifnya gitu, jadi semua nilai negatif akan dibuat nilai positif seperti itu. Kemudian yang kedua ada fungsi Sigin ini dia konversi, jadi nilainya bisa ke +1, -1 atau 0. Jadi kalau kita masukin angka positif kayak 2 ini, maka dia akan dikonversi jadi 1. Kalau dia fungsinya, kalau nilainya yang dimasukin negatif, misalnya -2, maka dia akan dikonversi jadi -1. Dan kalau dia nilainya 0, ya dia akan dikonversi ke 0, sama aja. Kemudian selanjutnya ada SQRT. SQRT ini akar ya, akar dari nilai. Misalnya akar dari 81 itu berapa? 9 ya gitu. Jadi SQRT ini untuk cari akar dari nilai. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi mod ya. Mod ini untuk nyari sisa bagi, misalnya angka 3 di mod 2 itu sisanya berapa? Sisanya 1, karena 3 dibagi 2 itu sisanya 1 ya, seperti itu. Selanjutnya salah lagi. Selanjutnya ke fungsi uji kondisi. Jadi fungsi uji kondisi ini sering digunakan pada Excel jika ditemukan kondisi di mana ingin memberikan sebuah pilihan terhadap suatu nilai. Formulanya seperti ini ya, dia kata kuncinya if, fungsinya, terus nilai logika kondisinya, ekspresi kondisi jika benar dan ekspresi kondisi jika salah. Ini contohnya, if 80 lebih besar dari 75, apakah dia lulus atau tidak lulus, seperti itu. Coba kita langsung ke misalnya uji kondisi atau if ya. If ini, if logical testnya apa? Misalnya 80 itu lebih besar dari 75. Kemudian kalau dia benar, kita akan berikan kata lulus. Kalau dia salah, maka tidak lulus. Tidak lulus. Nah, lihat 80 lebih besar dari 75. Iya, benar, maka dia harusnya akan keluar kata lulus ini. Nah, jika if-nya salah, nilai logikanya salah, kita coba nilai logikanya yang salah. Copy aja. Oke, kita coba nilainya dibalik ya, kan biar dia salah. 80 kurang dari 75 kan dia salah, berarti dia harusnya keluar kata tidak lulus, seperti itu.